Saya Christine, Sales Master dan Ahli Gizi Atomi Indonesia. Ini kan katanya leader kita kan kekayaan itu ada 3 ya. Kekayaan uang di Atomi, terus kekayaan waktu dan kekayaan teman. Padahal sebenarnya ada satu kekayaan yang tidak bisa kita lupakan. Benar gak? Kekayaan akan kesehatan kita. Benar. Kita nggak bisa makan segitu banyak sayuran, buah untuk memenuhi kebutuhan kita yang sedemikian banyaknya. Di Atomi itu ada spirulina loh. Nah, spirulina itu isinya ada 18 macam asam amino. Kita itu butuh sehari 20 macam asam amino. Ya, di dalam spirulina ini udah lengkap dengan 18 asam amino, 15 macam mineral, 13 macam vitamin, dan masih ada 5 antioksidan. Juga ada vitamin C, ya. Vitamin C kita bahkan sudah dilengkapi dengan kolagen. Harganya sangat murah mengingat kualitasnya yang begitu luar biasa. Ya. Nah, terus kalau di sini ada yang merasa kegemukan, coba lengkapilah zat gizi kalian. Siapa tahu nanti udah nggak muncul-muncul lagi ngimpi-ngimpi kepengen makan nyemilnya itu mulai bisa ditekan. Ya. Nah, sekarang makan itu untuk sumber zat gizi teman-teman. Jadi kita tuh ya, kan tadi selnya kecil-kecil, miliaran tapi kan mini ya. Nggak bisa kita kasih makan nasi gitu. Misalnya luka, kulit kita luka. Dia mesti regenerasi dong. Wah, kita udah tahu nih, kita butuh kasih makan sel. Terus kita taruh nasinya di tempat luka, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi nggak bisa sel tubuh kita dikasih makan langsung nasi itu nggak bisa. Selnya butuhnya dalam bentuk glukosa, asam amino, gliserol, dan asam lemak teman-teman. Nah, datangnya dari mana? Jadi datangnya dari sumber-sumber ini. Hari ini kita akan bahas lebih banyak tentang zat gizi makro. Zat gizi itu ada 2 ya, makro dan mikro. Kalau makro tuh kita butuhnya banyak, kalau mikro kita butuh sekali tapi lebih sedikit. Nah, zat gizi makro ini, karbohidrat, itu datangnya dari makanan pokok. Nah, di sini ada yang sedikit makan karbohidrat jadi gula di dalam tubuhnya. Perlu makannya yang sayur-sayuran yang lebih kompleks. Iya, ada yang kayak pabrik gula ya, kayak kita baru makan nasi sedikit terus habis itu gula darah naik tinggi gitu. Nah, di Atomi juga ada loh solusinya. Jadi kita tuh semua datang dengan solusi Atomi ini. Nah, terus udah gitu ada protein. Protein ini juga dari hewani dan dari nabati. Untuk orang-orang dengan yang vegetarian itu biasanya problemnya itu adalah mendapatkan vitamin dan mineral, khususnya vitamin B kompleks ya. Karena vitamin B itu banyak datang dari protein hewani, ya telur, susu, ikan, daging itu mendatangkan vitamin B ya. Oke, terus udah gitu di sini ada psyllium khas. Jadi kalau misalnya di sini ada yang sedikit-sedikit lapar, sedikit-sedikit kepengen nyemil, boleh coba konsumsi psyllium. Karena di dalam tubuh dia itu mengembang 40 kali lipat dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Selain itu dia tidak meningkatkan kadar gula di dalam darah kita. Gitu ya. Nah, terus ada lemak nih di sini. Oke, sekarang saya pengen cerita tentang sel kecil ini. Jadi sel itu sebenarnya miliaran dan di dalamnya itu banyak sekali komponennya. Tapi biar kita nggak usah pusing ya. Jadi selnya anggap sebagai ikan di dalam akuarium kecil. Untuk memberikan ikan ini makan, tentu harus dalam pelet-pelet ikan wujudnya kecil, benar? Halo, masih bangun? Jadi kalau misalnya sel tubuh kita dikasih makan nasi kan nggak bisa, jadi harus dikecilin dulu jadi pelet kecil. Bentuknya itu kecil-kecil kayak gini ya. Karbohidrat harus dirubah menjadi glukosa baru bisa diserap sama sel. Terus protein harus menjadi asam amino baru bisa dipakai. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya karbohidrat, protein, dan lemak ini di dalam tubuh kita? Kalau karbohidrat itu fungsinya sebagai sumber energi. Jadi di sini kalau yang masih kerjanya pakai otot, ya ini perlu ya, pakai fisik perlu karbohidrat karena glukosa itu untuk sumber energi ya. Terus udah gitu protein. Nah, di sini yang mau awet muda siapa? Yang nggak mau ada kerut-kerut?
Iya, terus udah gitu yang kalau misalnya mau menikmati cuan dari Atomi sehat terus ya Pak? Nah, kita perlu protein dalam bentuk asam amino karena asam amino di dalam tubuh kita itu fungsinya sebagai pembangun dan pemelihara. Jadi kalau misalnya kita bangun rumah, nggak punya batu batanya, sekalipun punya tukang, bisa bangun nggak rumahnya? Nggak bisa. Itulah kalau misalnya kita makan daging, ikan, telur, tapi dia tidak berubah menjadi asam amino, maka bisa nggak sel tubuh kita yang udah rusak beregenerasi? Tidak bisa. Oke. Nah, lemak. Di sini yang menghindari makan lemak siapa? Takut jadi lemak daging gitu ya. Nah, lemak itu padahal fungsinya banyak banget. Lemak ini fungsinya selain untuk sumber energi, juga untuk suhu, kontrol suhu ya. Terus udah gitu lemak ini juga sangat penting di sistem syaraf pusat. Nah, banyak yang nggak sadar nih, di otak kita punya syaraf, itu isinya listrik. Jadi kayak pusat PLN, kelistrikan ya. Kira-kira listrik ketemu air bagaimana? Kesetrum, betul. Makanya pembangun utama di otak kita itu bukan air isinya tetapi lemak. Nah, pilihlah jenis lemaknya ya. Jadi bukannya berarti kita harus menghindari lemak, bukan. Kita perlu memilih jenis lemaknya yang seperti apa. Atau kalau memang udah terlanjur, aduh lagi kepengen banget makan nasi padang, ya berdosa berat makan lemak segitu nikmatnya. Ada solusinya teman-teman di Atomi. Coba lihat solusinya untuk handling lemak, ada puerti. Kantongin puerti kemana-mana, benar? Jadi nggak usah takut lagi, karena kita nanti datangnya HDL-nya aja. Aku nggak mau yang lemak jahat, maunya yang HDL. Ada solusinya puerti, kantongin kemana-mana, jangan takut lagi makan enak. Hidup mesti nikmat juga kan, bener gak? Iya. Nah ini penting ya. Jadi untuk bisa dari karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak dan gliserol, itu perlu gunting teman-teman. Nah, enzim itu saya ibaratkan sebagai gunting. Ada gunting kertas, ada gunting holo besi, ada juga gunting kuku dan gunting rambut. Kira-kira bisa nggak gunting kertas buat gunting besi? Gunting kuku buat gunting kayu? Nggak bisa. Jadi masing-masing gunting itu punya manfaat dan kegunaannya masing-masing. Ya, begitu juga dengan enzim. Tidak bisa enzim untuk karbohidrat, si amilase ini untuk gunting lemak, nggak bisa. Ya, apalagi enzim protease untuk menggunting protein. Ini yang paling berat sekali. Nah, kalau struktur kimia nih, ya ngomongnya serumit itu nasi misalnya, atau kita makan daging, masuk tuh masih rantai panjang sekali. Dia belum berwujud pelet-pelet kecil yang bisa dinikmati oleh sel-sel tubuh kita. Untuk itu dia perlu digunting-gunting sama enzim. Kalau misalnya di sini ada yang habis makan rasanya begah, perutnya kembung, gesi, bloating. Nah itu pertanda bahwa kita sangat low enzim. Enzim-enzim tubuh kita itu pencernaannya tidak cukup untuk mencerna makanan kita. Bukannya artinya bagus jadi nggak gendut ya, jadi nggak bisa nyerap gitu kan. Bukan teman-teman, jadinya pembusukan. Ya, jadinya leaky gut. Apa yang kita makan itu tidak hancur dan tidak tercerna. Ya, itu malah buruk untuk saluran cerna kita karena bisa terjadi perlengketan di sana. Ujung-ujungnya bisa autoimun. Jadi kesehatan pencernaan itu adalah yang utama. Ya, nah ini sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan kita dengan enzim-enzim alami. Tubuh kita bisa recreate sendiri kok, itu semua gunting tadi keluarnya dari organ pankreas kita dan usus kecil. Itu tiga-tiga enzim tuh banyak di situ ya. Kemudian dari air kelenjar liur kita, itu juga ada enzim di situ. Dan dari lambung kita juga mengeluarkan enzim. Tetapi masalahnya teman-teman, tadi kan kita udah bilang tuh ya, kita baru mulai merasakan suatu gejala penyakit setelah ada gejala muncul sakit, terus kita baru tahu kalau kita sakit. Dan kenyataannya banyak manusia modern zaman sekarang itu punya gangguan
pencernaan. Sehingga untuk produksi enzim-enzimnya itu sangat terbatas. Itulah kenapa Atomy juga hadir untuk kesehatan pencernaan kita dengan produk Atomy Finezyme. Kantongin mulai sekarang ya. Jadi kalau makan berasa begah, minum. Nggak sampai 15 menit, langsung enakan banget rasanya. Atau suka bloating, suka gesi, yang udah empedunya sudah diangkat, itu wajib sekali konsumsi Finezyme. Karena setiap makan pasti akan merasa kembung. Ada di sini yang sudah operasi empedu? Keluarganya? Ya, itu penting sekali. Karena kalau misalnya tubuhnya itu tidak bisa mencerna lemak, nanti pasti ujung-ujungnya itu ke hal-hal yang lainnya, problem. Terutama membran sel ya, gitu. Nah, ini di sini siapa aja yang ngantongin obat antasida? Banyak yang suka sakit mah bolak-balik, sakit mah lagi, GERD lagi, lambung, banyak ya? Banyak. Kadang anak-anak kita yang lagi studi juga pada sakit lambung. Ini problem banget teman-teman. Ya, di sini saya pengen cerita, enzim protein adalah enzim yang paling sulit bekerja dan mencerna protein. Jadi tidak ada no wonder banyak orang zaman sekarang itu alergi banyak banget. Dikit-dikit sakit kulit, dikit-dikit eksema karena tidak bisa mencerna protein. Bilangnya ada lactose intolerance zaman sekarang sebutannya. Tidak bisa mencerna protein, tidak bisa mencerna beberapa jenis zat gizi tertentu. Ya, nah di dalam tubuh kita protein itu digunting 2 kali. Gunting yang pertama itu hanya ada di lambung, namanya tripsin. Nah, gunting ini sayangnya hanya bekerja pada kondisi asam lambung kita kuat. Jadi asam kuat itu angkanya 1 sampai 3 teman-teman. Kalau misalnya di depan ini ada angka-angka ini mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi angka 1 sampai 14 itu adalah suatu indikator penanda keasaman suatu cairan atau zat kimia. Kalau 7 itu artinya netral, pH kita bilangnya, pH balance. Kayak minum air putih itu pH-nya netral, balance. Di atas 7 sampai 14 artinya basa. Di bawah 7 semakin kecil angkanya itu semakin asam pH-nya. Dan dari kita lahir sejak mula-mula sebenarnya Tuhan menciptakan kita dengan pH lambung yang asam kuat. Ya, bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah untuk mencerna dan menghancurkan protein dengan enzim pepsin. Dan untuk penyerapan vitamin B kompleks. Jadi ini informasi dari saya ya, bisa silahkan di googling, dicari tahu apakah benar penyerapan vitamin B kompleks itu di lambung dan perlu kondisi asam kuat. Apakah benar penyerapan protein ya gunting pepsin hanya bekerja di pH 1 sampai 3. Dan itu kenyataannya, ya. Jadi kalau misalnya kondisi lambung kita alkali, kurang asam, low acidic, ya, kurang asam, kita malah sering minum antasida, semakin tidak bisa mencerna makanan teman-teman, ya. Nah, kemudian gunting yang kedua kali itu adanya di usus kecil. Itu namanya tripsin. Jadi guntingnya si protein ini kayak gunting holo baja, gunting besi. Susah banget gunting protein itu. Berat sekali untuk menjadikan dari daging menjadi asam amino, padahal kita sangat membutuhkan 20 macam asam amino untuk regenerasi, pemeliharaan, dan pembangun sel-sel tubuh kita. Jadi sangat penting untuk memastikan kita memiliki konsumsi asam amino yang cukup ya. Jadi bukan hanya kita sekedar makan daging, tapi percuma kalau nggak nyerep gitu teman-teman. Oke? Nah, di sini ada juga saya mau highlight tentang B kompleks karena tadi ya, ketika ada problem dengan lambung, sudah pasti ada problem dengan B kompleks. Penyerapan vitamin B itu sangat terganggu ketika lambung kita bermasalah. Sedangkan vitamin B kompleks ini itu sangat diperlukan untuk seluruh sistem syaraf. Dan sistem syaraf pusat kita termasuk pembentukan zat besi ya, pembentukan sel darah merah, asam folat. Makanya anak-anak remaja, putri itu banyak sekali yang anemia. Perhatikan ya,
kita bisa memberikan mereka bantuan dengan suplementasi B kompleks. Nah, ini the modern problem nowadays. Jangan bingung lagi kalau sekarang banyak newborn, anak-anak kecil, bayi baru lahir itu kalau nggak problemnya kolik, perutnya ya gesi, bloating, itu problemnya kulit, alergi. Bayi-bayi kita yang baru lahir, kalau lahir ke dokter anak, kenapa nih mukanya ruam-ruam? Dibilangnya nggak bisa cerna susu sapi gitu. Ya, pencernaannya bermasalah. Itu, ya. Terus udah gitu anak-anak kita yang masih kecil, yang masih toddler gitu ya, itu cranky, sedikit-sedikit langsung tantrum, marah. Mereka itu bukan apa-apa, mereka kekurangan zat gizi yang mereka butuhkan. Oke? Terus udah gitu malas sekolah. Jadi kalau misalnya mereka low energy ya, vitamin B itu juga berperan dalam siklus pembuatan energi. Jadi kalau mereka ini pencernaan terganggu, sudah pasti low energy. Mereka pasti malas sekolah ya, tidak ada semangatnya. Terus remaja, apa problem remaja kita pada masa kini? Coba, kalau enggak mereka anemia, mereka bahkan menyebut dirinya saya remaja jompo. Itu sangat dilematis sekali ya, kayaknya memprihatinkan dan mereka bangga menjadi remaja jompo. Mengerikan loh, itu enggak main-main, baru naik tangga sedikit, engap. Duh mak tunggu sabar, gue capek. Mamanya mau udah nyampe atas, anaknya masih setengah tangga udah capek. Ntar mamanya cuma bilang, aduh kamu masa gitu aja kalah sama mama, lu masih muda. Bukan apa-apa teman-teman, mereka kurang zat gizi. Jadi kalian jangan anggap ini suatu hal yang sepele, apalagi lucu. Karena mereka memang jompo, nggak kelihatan dari luar kan, tetapi organ-organ tubuhnya bisa jadi lebih parah kondisinya, sistemnya udah pada bobrok, udah rusak, ibarat mobil baru keluar, itu nggak ada maintenance-nya. Ya, oli kagak diganti, terus shock breaker-nya udah pada rusak, itu kondisinya remaja kita, kasihan ya. Terus udah gitu sakit kulit dan mental issue. Banyak sekali anak-anak zaman sekarang sedikit-sedikit butuh psikolog. Ya, orang kalau zaman dulu bilang saya kekurangan vitamin B, dibilangnya beri-beri. Zaman sekarang vitamin B kurang tuh nggak ada beri-beri teman-teman. Sakit mental health issue. Ya, mereka butuh psikolog karena mereka sebenarnya hanya kekurangan vitamin B kompleks. Datang ke dokter psikolog psikiatri. Dikasih obat-obatan segitu keras, disuruh minum setiap hari. Coba bayangin, waktu di dalam perut aja, ketika kita masih satu sel kecil, harus hati-hati minum obat. Tubuh kita ini butuhnya zat gizi, bukan obat-obatan teman-teman. Betul nggak? Ya, jadi mulai perhatikanlah anak-anak kita. Jangan kita tuh sedikit-sedikit ngelihatnya itu sepele. Kita itu harus tahu bahwa itu adalah masalah karena makanan zaman sekarang yang mereka konsumsi itu tidak ada dan tidak mencukupi kebutuhan mereka. Ya, nah terus di adult, masalah kita dewasa bagaimana? Sakit lambung, ya, stres sedikit, sakit lambung. Terus infertility, susah punya anak, PCOS, obesitas, ya. Di satu kantor lihat teman-teman kita, berapa banyak semua kelebihan berat badannya. Kenapa? Karena mereka timbul craving yang berlebihan. Mereka udah makan tapi tidak kenyang-kenyang. Ya, itu problem teman-teman. Sebenarnya sel-sel tubuhnya itu merindukan zat-zat gizi lain selain nasi yang cuman nasi, ayam, udah sayuran. Dibilangnya saya udah makan sayur padahal cuman 1 sendok gitu, 1 cemet. Kita butuh makan sayur 5 bowl, satu bowl minimal 100 gram. Ada di sini yang bisa mencukupi 500 gram sayuran sehari? Tidak ada. Itulah kenapa kita membutuhkan suplemen. Ya, suplemen itu adalah nutrition correction. Spirulina itu bagus sekali teman-teman. Spirulina itu dijuluki juga dengan superfood karena di dalamnya spirulina itu very low in kalori, sangat sedikit kalorinya, tetapi sangat rich kandungan zat gizinya. Jadi dia padat zat gizi, tetapi dia sangat low in kalori. Bahkan dia ini digunakan untuk astronot, ya. Jadi mereka itu spirulina itu makanan luar biasa sekali, superfood. Oke? Nah, saya hanya memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya ya. Karena banyak sekali suplemen di luaran zaman sekarang, apalagi sejak COVID muncul. Mulai nongol
Tiba-tiba muncul suplemen ini, suplemen itu. Tapi kan kita harus tahu apa isinya, komposisinya. Kalau misalnya chemical, ya bisa tertimbun. Nanti kalau banyak-banyak jadinya numpuk di sini, numpuk di situ. Tetapi Atomy ini dibuat dari 100% makanan. Sayurannya sayuran, ekstrak kunyit ya ekstrak kunyit. 100% spirulina ya 100% spirulina. Ya, jadi sangat aman dan kita pasti mendapatkan produk 100% original. Ya, benar. Kita belilah dari website resmi. Karena selain kita udah pasti dapat 100% original, expired date-nya itu pasti akan berputar terus karena mereka sudah punya sistem first in first out, sudah diatur. Jadi kita pasti akan mendapatkan produk yang paling baru, teman-teman. Dan kalau tidak cocok pun, Atomy akan kembalikan uang kita 100%. Di mana bisa kita beli suplemen yang begitu aman dengan garansi kualitas yang begitu tinggi. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Untuk salah kata dan kekurangan saya minta maaf. Atomy Indonesia, ayo, ayo bisa.